pasti juga sehat selalu juga. Hari ini kita akan memulai ibadah kita walaupun teman-teman berada di rumah. Dan juga marilah kita bersyukur dan bersukacita untuk melaksanakan ibadah kita. Tetapi sebelum ibadah kita dimulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Tolong hadir di tengah-tengah kami supaya ibadah ini berlangsung dengan baik. Berkati juga kami, teman-teman kami, dan juga pembeli firman Tuhan supaya ibadah ini bisa berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Amin. Masih tetap semangat ya teman-teman. Marilah kita menyanyikan lagu kedua dengan berdiri. Lagu kedua yaitu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru lamahmu bagiku.
Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua, kita tadi telah menyaksikan teman kita Eski dan juga Adeos yang telah memimpin kita dalam pujian. Nah, jika adik-adik di rumah ada juga kerinduan seperti teman kita Eski dan Adeos, bisa ya hubungi ke kakak sekolah minggunya. Nah, adik-adik masih semangat atau tidak untuk memuji Tuhan? Masih dong. Ya, betul. Harus tetap semangat ya. Untuk itu kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian lagu Oh Sukacitaku. Semua pakai gerakan ya. semua kita telah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita sambil menyanyikan sebuah lagu. Sungguh ku bangga Bapa. Semua ikut bernyanyi ya. Lepas
mengambil sikap berdoa, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi suatu kehormatan bagi-Mu. Tuhan, berkati kami yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, kiranya Engkau memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, kita juga sudah memberi persembahan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali melalui online ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Kesha mau membawakan satu firman Tuhan mengenai dosa Daud terhadap Tuhan. Nah, Daud ini berdosa terhadap Tuhan melalui dosa zina. Apa sih Kak dosa zina? Dosa zina itu adalah dosa di mana Daud mengambil istri orang lain untuk menjadi istrinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kak Kesha akan pimpin kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat waktu Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini dengan selamat. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang tolong kami agar kami dapat duduk diam, kami dapat mengerti apa yang Tuhan boleh
firmankan melalui Kak Kesha pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini bisa dibaca ya, Daud berdosa terhadap Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat, Kak Kesha punya satu cerita. Jadi Daud ini, dia ketika sedang melihat-lihat di serambi rumahnya. Ada yang tahu serambi? Nah, serambi rumah itu seperti teras rumahnya. Nah, di balkonnya gitu ya, di atas rumah, di lantai 2 gitu, dia sedang melihat-lihat ke sekelilingnya. Dia melihat-lihat, ternyata dia melihat seseorang yang sangat cantik, yang tiba-tiba Raja Daud ini menyukai perempuan itu. Kita lihat ya. Nah, ini dia perempuannya. Nah, ketika Daud melihat perempuan ini, sangat jatuh cintalah Daud kepada perempuan ini. Ternyata siapa sih perempuan ini? Nah, perempuan ini adalah ternyata istri dari Uria. Siapakah Uria? Uria itu adalah panglima perang dari bangsa Israel. Jadi panglima perangnya Raja Daud. Nah, Raja Daud di sini kan adalah raja ya, raja bangsa Israel, raja yang menggantikan Raja Saul. Gitu, anak-anak pasti masih ingat ya, raja pertama dari bangsa Israel itu siapa? Ya, betul sekali, Raja Saul. Nah, ini adalah raja kedua dari bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud ini mengingini istrinya Uria untuk menjadi istrinya. Nah, singkat cerita, Daud ini sangat sayang terhadap istrinya Uria. Namun ketika hal itu terjadi, Daud memiliki perasaan, ya, Daud memiliki perasaan ini itu istrinya Uria gitu. Dan Daud ini memiliki perasaan untuk dan memiliki keinginan untuk membunuh Uria. Ya, untuk membunuh Uria supaya istrinya ini boleh bersama-sama dengan Daud gitu ya. Nah, jadi Daud ini menyusun suatu rencana untuk dapat membunuh Uria. Sehingga apa? Sehingga istri Uria itu dapat bersama-sama dengan Daud, dapat hidup bersama-sama dengan Daud begitu ya. Nah, akhirnya Daud menyusun rencana, ditetapkannya lah Uria ini menjadi pasukan yang paling depan. Jadi Uria ini menjadi pasukan yang paling depan sehingga peluang untuk Uria mati ini sangat besar. Jadi kemungkinan besar Raja Daud ini memang menyusun strategi, menyusun rencana supaya Uria ini mati cepat-cepat gitu. Jadi menyusun rencana supaya Uria cepat mati. Dan ternyata betul, kita bisa lihat di gambarnya ya. Ternyata ketika perang tersebut Uria ini karena dia pasukan paling depan, dia cepat sekali mati. Dia langsung mati dan langsung tertembak gitu ya, tertusuk anak panah yang diserang oleh orang lain ya, oleh pasukan Yoab saat itu. Nah, singkat cerita lagi, ketika Daud mengetahui Uria setelah dibunuh, ternyata Daud ini telah menghamili, telah mempunyai anak dari istri Uria ini. Kita lihat ya gambarnya. Nah, ini dia. Jadi dari Daud ini akhirnya mempunyai anak dari istri Uria tersebut. Jadi istri Uria ini yang namanya Batsheba ini telah melahirkan seorang anaknya Daud ya. Dan Daud ini sangat sayang sekali terhadap anaknya ini. Nah, anak-anak, sekarang Kak Kesha mau tanya ya adik-adik ya. Siapa di sini yang punya sahabat? Ya, gitu ya. Kak Kesha punya sahabat. Kak Kesha yakin pasti adik-adik di rumah juga punya sahabat gitu ya. Nah, di sini Kak Kesha punya gambar 2 orang cowok gitu ya. Di sini Kak Kesha punya 2 orang cowok yang mereka ini sahabatan gitu ya. Di gambar ini mereka sahabatan. Nah, sahabatan ini diumpamakan sebagai Daud dan Yonatan. Jadi Daud ini ya, yang tadi Kak Kesha sudah cerita, yang telah berdosa nih, yang sudah mengambil
istrinya Uria. Jadi ternyata dia punya sahabat loh. Sahabatnya ini bernama Yonatan. Nah, ingat-ingat ya adik-adik ya, namanya Yonatan. Nah, Yonatan ini siapa, Kak? Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Nah, keren sekali ya, ternyata persahabatannya Raja Daud ini juga memiliki sahabat. Persahabatan ini baik terhadap Yonatan, walaupun Raja Saul membenci Daud gitu ya. Tapi Yonatan ini sangat mengasihi Daud gitu ya, karena mereka bersahabat dengan baik. Nah, jadi ketika Daud ini berdosa, tadi kan dosa Daud apa? Yaitu melakukan perzinahan, yaitu mengambil istri orang lain untuk menjadi istrinya. Nah, itu berdosa sekali ya adik-adik ya, itu tidak boleh. Bahkan dosa zina itu terdapat di 10 hukum Taurat. Jadi kita tidak boleh melakukan perzinahan itu. Nah ya, tapi Tuhan kita, Allah kita itu sangat baik. Dia tidak meninggalkan Daud sendirian. Dia tetap mengasihi Daud. Maka Allah mengutus Yonatan ini untuk memberitahukan kepada Daud bahwa Daud ini bersalah dan Daud ini harus bertobat. Kita lihat ya, ini gambarnya. Yonatan ini yang di sebelah kanan ya. Yonatan ini mengingatkan Daud kalau Daud ini sudah berdosa. Daud ini tidak boleh seharusnya melakukan perzinahan. Dia tidak boleh mengambil istri Uria, apalagi Uria itu adalah panglima perangnya yang sangat setia terhadap Daud. Tidak boleh gitu. Yonatan mengingatkan Daud dan akhirnya Daud menyesal terhadap perbuatannya. Daud menangis gitu ya. Daud menangis dan Daud menyesal dan dia berdoa kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Kak Kesya mau ajak kalian untuk belajar dari Daud ya. Belajar dari Daud bahwa Daud ini berani mengakui kesalahannya. Dia berani datang kepada Tuhan mengakui bahwa dia sudah berzinah terhadap istrinya Uria ini. Dan Daud minta ampun kepada Tuhan dan Kak Kesya di sini mau memberitahukan bahwa tetap ada konsekuensi dari dosa, tetap ada akibat dari dosa. Tapi kita harus terima hal itu ya, karena Tuhan menghukum kita, Tuhan memberikan kita konsekuensi karena dosa yang telah kita lakukan itu. Tapi Tuhan itu selalu mengampuni kita. Jadi kita harus berani mengakui kesalahan. Tidak mudah memang mengakui kesalahan, tapi Kak Kesya yakin adik-adik pasti bisa mengakui kesalahan kalian. Nah, mengakui kesalahan kalian kepada siapa? Misalnya kalian tadi telah marah-marah terhadap mama gitu ya. Marah-marah, bentak-bentak mama dan mama sedih. Nah, kalian adik-adik di rumah harus berani minta maaf kepada mama. Bilang sama mama, "Mama, aku minta maaf tadi sudah marah-marah sama mama," gitu ya. Dan pasti mama akan memaafkan kalian karena Tuhan juga pasti memaafkan kalian. Begitu ya anak-anak. Jadi jangan lupa untuk mengakui kesalahan karena Tuhan pasti mengampuni kita. Begitu saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak boleh melakukan aktivitasnya setelah ini dengan baik ya. Kita akan lanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh berikan kami satu firman Tuhan yang sungguh indah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk kami boleh mengakui kesalahan kami, dan Tuhan kami bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami boleh berdoa kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami ini, dan ajarlah kami untuk tidak melakukan dosa itu kembali Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga kami mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang di rumahnya masing-masing, biarlah Engkau sertai mereka satu persatu. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman yang boleh Kak Kesya sampaikan. Kiranya anak-anak tetap semangat dalam melakukan aktivitas pada pagi hari ini sampai malam nanti ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Bersyukur kita boleh beribadah dengan baik. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita menutup ibadah kita nyanyikan sebuah lagu dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Tepuk tangan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati dan mengikuti ibadah kami dengan baik. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang. Berkati kami yang belajar di rumah supaya kami bisa belajar dengan baik, dan berkati juga buat papa ataupun mama yang mendampingin kami saat belajar ataupun wali kami. Tuhan yang berkati mereka. Berkati juga setiap pekerjaan papa dan mama. Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan juga buat ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.